Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Siti Fatma, mahasiswa program pendidikan Sarjana Terapan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan telaah jurnal psikologi dewasa awal masa nifas dengan judul Depresi Postpartum dalam Menghadapi Perubahan Peran pada Ibu Nifas. Jurnal penelitian yang saya ambil yaitu oleh Dewi Susilawati, dosen Poltekkes Kemenkes Surakarta, jurusan Kebidanan, dengan judul Depresi Postpartum dalam Menghadapi Perubahan Peran pada Ibu Nifas. Telaah jurnal psikologi dengan metode PICO. Problem. Menurut Janiwati dan Peter 2013, definisi depresi postpartum adalah perasaan sedih yang dibawa ibu sejak masa hamil yang berkaitan dengan sikap ibu yang sulit menerima kehadiran bayinya. Perubahan ini merupakan respon alamiah sebagai akibat kelelahan pasca persalinan. Pada postpartum depression, ibu akan merasakan berbagai gejala yang ada pada baby blues syndrome, tetapi dengan intensitas yang lebih sering, lebih hebat, serta lebih lama. Itu menurut Masum. Tanda dan gejalanya seperti mudah menangis, putus asa, tidak bergairah, dan dalam kehidupannya selalu tanda dan gejala seperti mudah menangis, putus asa, tidak bergairah dalam kehidupannya, selalu ada dalam keadaan sedih, ada keinginan untuk bunuh diri, cemas, dan adanya kekhawatiran yang berlebihan dengan kesehatan dirinya dan bayinya. Intervensi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif korelasional dengan desain cross-seksional untuk mengidentifikasi karakteristik responden dan hubungannya dengan status kesehatan mental ibu postpartum. Masa nifas atau puerperium dibagi 3 periode, yaitu puerperium dini, puerperium intermedial, dan remote puerperium. Puerperium dini yaitu kepulihan yang mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan, yaitu kurang dari 4 sampai dengan 40 hari. Puerperium intermedial yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6 sampai 8 minggu. Sementara remote puerperium adalah waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan yang mempunyai komplikasi persalinan. Comparison. Beberapa penyesuaian dibutuhkan oleh wanita untuk melakukan aktivitas dan peran barunya sebagai ibu pada minggu-minggu atau bulan-bulan pertama setelah melahirkan, baik dari segi fisik maupun segi psikologis. Sebagian wanita berhasil menyesuaikan diri dengan baik, tetapi sebagian lainnya tidak berhasil menyesuaikan diri, bahkan mengalami gangguan-gangguan psikologi. Itu menurut Janiwati dan Peter. Proses penyesuaian menjadi ibu sangatlah rentan terhadap gangguan-gangguan emosi, terutama selama kehamilan, persalinan, dan postpartum. Sistem dukungan yang kuat dan konsisten merupakan faktor utama keberhasilan melakukan penyesuaian diri bagi ibu. Dukungan yang paling efektif didapat dari suami. Pada periode postpartum awal, ibu membutuhkan bantuan dan menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian, berbelanja, dan ibu juga membutuhkan dorongan, penghargaan, pernyataan bahwa ia adalah ibu yang baik. Dukungan anggota keluarga lain juga ikut mempengaruhi kesejahteraan ibu.
Kehadiran orang tua sebagai model peran seorang ibu sangat mendukung kesiapan psikologis ibu untuk menjalankan peran sebagai ibu. Dan demikian juga anggota keluarga lainnya termasuk saudara, anak yang sudah dewasa, dan pekerjaan di rumah tangga juga membantu ibu sebagai tempat mengekspresikan perasaan atau tempat meminta bantuan dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama periode postpartum awal. Outcome. Menurut Piliteri dan Regina 2001, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya depresi postpartum yaitu 1. Kelelahan setelah melahirkan yang menyebabkan berubahnya pola tidur dan kurangnya istirahat, menyebabkan ibu yang baru melahirkan belum pulih kembali ke kondisi normal. Kedua, kegalauan dan kebingungan dengan kelahiran bayi yang baru dan perasaan tidak percaya diri untuk dapat merawat bayinya yang baru sementara merasa masih bertanggung jawab dengan semua pekerjaan-pekerjaan yang ada. 3. Perasaan stres dari perubahan dalam pekerjaan maupun rutinitas dalam rumah tangga. Keempat, perasaan kehilangan akan identitas diri, akan kemampuan diri, akan figur tubuh sebelum kehamilan, dan perasaan akan menjadi kurang menarik. Yang kelima, kurangnya waktu untuk diri sendiri sebagaimana yang dilakukan sebelum atau selama kehamilan dan harus tinggal di dalam rumah dalam jangka waktu yang lama. Menurut Packer 2001 yang mengutip pendapat Regina, faktor penyebab depresi postpartum adalah 1. Riwayat keluarga yang memiliki penyakit kejiwaan. Yang kedua, kurangnya dukungan dari suami dan keluarga. Yang ketiga, perasaan khawatir yang berlebihan pada kesehatan janin. Yang keempat, ada masalah pada kehamilan atau kelahiran bayi sebelumnya. Yang kelima, sedang menghadapi masalah keuangan. Yang keenam, hamil usia muda. Hamil usia muda menurut Comerford itu penyebab depresi tersebut diantaranya adalah menurut Comerford 2008 penyebab depresi tersebut diantaranya adalah A. Perasaan ragu mengenai kehamilan, B. Stres sebelumnya, C. Kurangnya sistem pendukung, D. Kelahiran kaisar yang tidak direncanakan, E. Masalah menyusui, F. Perubahan kadar hormon, G. Kelahiran bayi yang terlalu dini dapat membiarkan ibu merasa tidak siap, H. Masalah tidak terpecahkan dan tidak bisa menjadi ibu sempurna, I. Kekecewaan pada jenis kelamin bayi atau karakteristik yang lainnya. Kesimpulan, masa nifas akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada organ reproduksi. Begitupun halnya dengan kondisi kejiwaan atau psikologi ibu. Juga mengalami perubahan, salah satu gangguan psikologi tersebut adalah depresi postpartum yang dialami ibu pada hari ke-7 sampai ke-8 minggu setelah melahirkan. Dan dalam kasus yang lebih berat bisa berlanjut setahun menurut Mansur 2009. Sistem dukungan yang kuat dan konsistensi merupakan faktor utama keberhasilan melakukan penyelesaian bagi ibu. Ibu membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya seperti menyiapkan makanan, mencuci pakaian, berbelanja, dan juga ibu membutuhkan dorongan, penghargaan, pernyataan bahwa ia adalah ibu yang baik. Bantuan atau dukungan yang paling efektif didapat dari suami. Suami merupakan social support yang paling utama selain anggota keluarga lainnya, juga petugas kesehatan. Bila pasangan kurang memberikan dukungan saat ibu memasuki masa postpartum, hal ini bisa menjadi pemicu munculnya depresi postpartum. Karena itu postpartum merasa kurang dicintai dan dihargai. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.